Selamat berjumpa kembali para sahabat. Kali ini kita akan membahas bagaimana meningkatkan efektivitas auditor melalui soft skills. Peran soft skills sangat penting dalam meningkatkan efektivitas proses audit untuk membantu pencapaian kinerja organisasi yang lebih baik. Kombinasi antara keterampilan teknis yang kuat dan soft skills yang baik memungkinkan auditor untuk memberikan solusi yang bernilai tambah dan membangun kepercayaan para pemangku kepentingan. Ada 12 soft skills seperti berikut ini yang akan kita bahas satu persatu. Mari kita berikan perhatian. Curiosity atau rasa ingin tahu yang tinggi. Curiosity atau rasa ingin tahu adalah fondasi penting bagi auditor yang efektif. Rasa ingin tahu mendorong auditor untuk tidak hanya menerima informasi di permukaan, tetapi juga untuk menggali lebih dalam, menemukan akar masalah, dan memberikan solusi yang relevan dan berdampak. Dengan rasa ingin tahu yang terus berkembang, auditor dapat terus meningkatkan keterampilan mereka dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi organisasi. Contoh mengenai pertanyaan mendalam. Misalnya, ketika seorang auditor menemukan ketidaksesuaian dalam laporan keuangan, rasa ingin tahu akan memicu pertanyaan tambahan seperti, apa penyebab utama ketidaksesuaian ini? Atau, apakah ada pola yang menunjukkan kesalahan yang lebih besar di balik ketidaksesuaian tersebut? Dengan menggali lebih dalam, auditor mungkin menemukan masalah sistemik yang sebelumnya tidak terdeteksi. Contoh mengenai pengembangan keterampilan. Auditor yang ingin terus berkembang mungkin akan secara aktif mencari pelatihan tambahan atau menghadiri seminar untuk memperdalam pemahaman mereka tentang tren industri terbaru. Misalnya, mengikuti kursus tentang teknologi blockchain karena penasaran bagaimana teknologi ini dapat mempengaruhi audit keuangan di masa depan. Critical thinking. Berpikir kritis adalah keterampilan penting bagi auditor yang memungkinkan mereka menganalisis masalah secara mendalam, mengevaluasi fakta secara objektif, mengidentifikasi kelemahan dalam sistem, menyusun argumen logis, dan memberikan solusi yang relevan dan efisien. Dengan kemampuan berpikir kritis yang baik, auditor tidak hanya akan menemukan masalah yang ada, tetapi juga memberikan rekomendasi yang mampu membawa perubahan positif dan jangka panjang bagi organisasi. Contoh mengenai analisis masalah mendalam. Seorang auditor menemukan ketidaksesuaian dalam inventaris perusahaan. Dengan menggunakan berpikir kritis, auditor tidak hanya melihat perbedaan angka, tetapi juga menganalisis bagaimana proses pengelolaan inventaris dilakukan. Setelah penyelidikan mendalam, ditemukan bahwa masalahnya terletak pada kurangnya kontrol internal dalam sistem pelacakan barang yang memungkinkan kesalahan terjadi. Contoh mengenai identifikasi kelemahan sistem. Dalam audit proses produksi, auditor yang berpikir kritis mampu mengidentifikasi bahwa kurangnya pelatihan bagi operator mesin adalah penyebab utama dari tingginya tingkat produk cacat. Dengan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan program pelatihan, perusahaan dapat memperbaiki kualitas produksinya dan mengurangi kerugian. Problem solving. Pemecahan masalah adalah keterampilan yang sangat penting bagi auditor. Dari mengidentifikasi masalah hingga merumuskan solusi yang berdampak, auditor harus mampu menganalisis situasi dengan baik, menemukan akar penyebabnya, dan memberikan rekomendasi yang relevan dan berkelanjutan. Dengan kemampuan pemecahan masalah yang kuat, auditor dapat memberikan nilai tambah yang signifikan bagi organisasi, membantu mereka mencegah masalah serupa di masa depan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Contoh mengenai identifikasi masalah. Dalam audit keuangan, auditor menemukan bahwa laporan pengeluaran tidak konsisten dengan data transaksi bank. Setelah mengidentifikasi masalah ini,
Auditor tahu bahwa diperlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menentukan apakah ini hasil dari kesalahan administrasi atau potensi fraud. Contoh mengenai rekomendasi yang berdampak. Selain merekomendasikan kontrol pengeluaran yang lebih ketat, auditor juga menyarankan pelatihan bagi staf pengadaan tentang pengelolaan anggaran dan efisiensi biaya. Ini tidak hanya menyelesaikan masalah pengeluaran saat ini, tetapi juga membangun kapasitas jangka panjang dalam organisasi untuk mengelola anggaran dengan lebih baik. Communication skills. Kemampuan komunikasi adalah keterampilan penting yang harus dimiliki oleh setiap auditor. Dari penyampaian temuan yang jelas, rekomendasi yang efektif, hingga kemampuan berkomunikasi secara tertulis dan lisan, keterampilan ini sangat memengaruhi bagaimana temuan audit diterima dan diimplementasikan. Dengan memahami audiens dan menyesuaikan gaya komunikasi, auditor dapat memastikan bahwa pesan yang disampaikan tidak hanya dipahami, tetapi juga menghasilkan tindakan nyata yang bermanfaat bagi organisasi. Penyampaian temuan yang jelas. Auditor harus menyampaikan temuan audit dengan jelas agar manajemen dapat memahami isu yang ada. Contoh, dalam audit keuangan, auditor menemukan bahwa ada pengeluaran berlebihan yang tidak sejalan dengan anggaran yang disetujui. Jika temuan ini disampaikan dengan istilah teknis yang sulit dimengerti, manajemen mungkin tidak segera memahami pentingnya masalah tersebut. Namun, jika auditor menyampaikan hal ini secara sederhana dan jelas, misalnya dengan menyebutkan bahwa ada pengeluaran yang melebihi anggaran sebesar 20% tanpa persetujuan formal, manajemen akan segera menangkap esensi masalah dan lebih siap untuk bertindak. Memahami audiens. Auditor perlu memahami audiens mereka agar pesan dapat disampaikan dengan cara yang paling efektif. Contoh, saat menyampaikan laporan audit kepada tim teknis, auditor mungkin lebih mendetail dalam aspek teknis dari temuan, seperti prosedur IT yang bermasalah. Namun, ketika berkomunikasi dengan manajemen puncak, auditor perlu lebih fokus pada gambaran besar, seperti risiko bisnis dan dampak finansial, tanpa terlalu banyak jargon teknis. Dengan menyesuaikan komunikasi sesuai audiens, auditor memastikan bahwa pesannya diterima dengan jelas dan sesuai dengan kebutuhan penerima. Interpersonal skill. Keterampilan interpersonal sangat penting dalam dunia audit. Kemampuan untuk berinteraksi dengan empati, membangun kepercayaan, dan bekerja sama secara efektif dengan auditi membantu meningkatkan keberhasilan audit. Dengan mengembangkan keterampilan ini, auditor dapat lebih mudah mendapatkan informasi yang relevan, meminimalkan resistensi, dan memberikan rekomendasi yang lebih berdampak. Keterampilan interpersonal juga sangat berguna dalam penyelesaian masalah yang memerlukan kerjasama dan komunikasi yang baik. Contoh mengenai interaksi profesional. Ketika seorang auditor memulai sesi audit dengan sebuah departemen, penting untuk tidak hanya langsung menyelidiki proses, tetapi juga membangun hubungan dengan tim. Auditor yang menunjukkan empati dengan mendengarkan kekhawatiran tim akan lebih mudah mendapatkan kerjasama dan informasi yang diperlukan untuk melakukan audit yang efektif. Contoh mengenai penyelesaian masalah saat terjadi konflik mengenai interpretasi regulasi dalam audit, seorang auditor dengan keterampilan interpersonal yang baik dapat menggunakan pendekatan diplomatis untuk menenangkan situasi dan membahas masalah secara terbuka. Dengan melibatkan semua pihak secara kolaboratif, auditor dapat membantu menyelesaikan konflik dan menemukan solusi yang diterima oleh semua pihak. Time management. Manajemen waktu adalah keterampilan penting yang harus dimiliki oleh setiap auditor. Dari efisiensi waktu hingga pemeriksaan yang menyeluruh,
Kemampuan mengelola waktu tidak hanya mempengaruhi kualitas hasil audit, tetapi juga membantu auditor memberikan solusi yang lebih relevan dan mengurangi stres dalam pekerjaan. Dengan mengelola waktu secara efektif, auditor dapat memastikan bahwa setiap tahap audit berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif bagi organisasi. Contoh mengenai pemeriksaan menyeluruh. Dalam audit keuangan tahunan, auditor yang mengatur waktu dengan baik akan membuat rencana audit yang jelas dan terperinci, sehingga setiap bagian dari laporan keuangan dapat ditinjau secara teliti. Hal ini memungkinkan auditor menemukan ketidaksesuaian atau risiko tersembunyi yang mungkin terlewat jika audit dilakukan dengan terburu-buru. Contoh mengenai pengurangan stres. Jika auditor merencanakan waktu audit dengan baik, mereka akan menghindari penundaan pekerjaan hingga mendekati tenggat waktu. Hal ini membantu mengurangi tekanan yang sering timbul ketika pekerjaan harus diselesaikan dalam waktu yang sempit. Auditor yang bekerja dengan jadwal yang terorganisir juga lebih mampu menjaga keseimbangan antara kualitas pekerjaan dan kesehatan mental mereka. Attention to detail. Perhatian terhadap detail adalah keterampilan yang sangat penting dalam pekerjaan auditor. Keterampilan ini tidak hanya membantu auditor menemukan kesalahan kecil yang bisa menyebabkan masalah besar, tetapi juga memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi akar masalah dan memberikan rekomendasi yang lebih tepat dan relevan. Dengan perhatian terhadap detail, auditor mampu mencegah kesalahan besar dan melindungi organisasi dari risiko yang tidak diinginkan, sambil memastikan bahwa proses audit berjalan lebih efisien dan akurat. Contoh mengenai identifikasi kesalahan. Dalam audit keuangan, auditor menemukan kesalahan kecil dalam penghitungan pajak yang, pada pandangan pertama, tampaknya tidak signifikan. Namun, dengan memeriksa detail lebih lanjut, auditor menemukan bahwa kesalahan ini berulang di beberapa laporan lain dan bisa menyebabkan kewajiban pajak yang tidak sesuai. Identifikasi dini ini memungkinkan perusahaan untuk memperbaiki kesalahan sebelum ada masalah hukum yang lebih serius. Contoh mengenai akar masalah. Dalam audit operasional, auditor melihat bahwa beberapa pesanan pelanggan seringkali tertunda. Meskipun alasan yang diajukan adalah karena masalah teknis, auditor dengan perhatian terhadap detail meneliti proses pengiriman dan menemukan bahwa akar masalahnya adalah koordinasi yang buruk antara departemen produksi dan logistik. Dengan memahami akar masalah ini, auditor dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan koordinasi antara kedua departemen dan mempercepat pengiriman. Adaptability. Kemampuan beradaptasi adalah keterampilan penting bagi seorang auditor yang harus menghadapi situasi yang dinamis dan perubahan yang konstan. Dari menyesuaikan pendekatan hingga memberikan solusi yang relevan, adaptabilitas memungkinkan auditor untuk tetap efektif di tengah ketidakpastian. Dengan beradaptasi, auditor juga dapat membangun kepercayaan dengan klien dan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi organisasi, menangani situasi dinamis. Sebagai auditor, kita seringkali dihadapkan pada situasi yang berubah dengan cepat, baik karena perubahan regulasi, kebijakan, maupun dinamika operasional di dalam organisasi. Kemampuan beradaptasi sangat diperlukan untuk menavigasi perubahan ini dengan baik. Auditor yang tangguh dan adaptif mampu menyesuaikan diri dan menghadapi perubahan tersebut tanpa mengorbankan kualitas pekerjaan. Contoh, dalam sebuah proyek audit, auditor yang sedang mengaudit Departemen Keuangan harus segera menyesuaikan pendekatan ketika menemukan bahwa peraturan pajak yang relevan baru saja berubah. Dengan cepat mempelajari regulasi baru tersebut dan menyesuaikan prosedur audit yang sudah disusun,
auditor tetap dapat memberikan hasil yang akurat meskipun kondisi berubah di tengah proses. Contoh mengenai membangun kepercayaan klien. Dalam sebuah audit di perusahaan multinasional, auditor harus menghadapi perubahan mendadak dalam struktur organisasi klien. Dengan kemampuan beradaptasi, auditor menyesuaikan pendekatan komunikasi dan melibatkan lebih banyak pihak terkait yang baru masuk ke dalam struktur tersebut. Ini membantu memperlancar proses audit dan membangun hubungan yang lebih baik dengan klien. Integritas. Integritas adalah fondasi dari efektivitas seorang auditor. Dari bertindak dengan jujur hingga memastikan transparansi dalam setiap tindakan, auditor yang memiliki integritas tinggi mampu membangun kepercayaan dengan klien, memberikan rekomendasi yang objektif, dan menjaga standar etika yang kuat. Keandalan auditor tidak hanya didasarkan pada keahlian teknis, tetapi juga pada integritas yang mereka tunjukkan dalam setiap aspek pekerjaan mereka. Contoh mengenai prinsip etika yang kuat. Seorang auditor yang sedang mengaudit sebuah perusahaan yang memiliki hubungan bisnis dengan teman dekatnya harus memastikan bahwa dia tidak terlibat dalam situasi yang dapat menciptakan konflik kepentingan. Untuk menjaga integritas, auditor mungkin memilih untuk mengalihkan audit kepada tim lain yang tidak memiliki hubungan pribadi dengan perusahaan tersebut. Keputusan ini menunjukkan komitmen terhadap prinsip etika yang kuat. Analytical skills. Kemampuan analitis adalah keterampilan penting yang harus dimiliki oleh setiap auditor. Dari menganalisis data dengan mendalam hingga memberikan solusi berbasis bukti, kemampuan ini membantu auditor untuk memberikan rekomendasi yang lebih tepat dan relevan. Dengan analytical skills yang baik, auditor dapat mengidentifikasi penyebab mendasar dari masalah, menemukan pola tersembunyi, dan meningkatkan efektivitas audit secara keseluruhan. Analisis data yang mendalam. Auditor yang memiliki kemampuan analitis yang kuat mampu menganalisis data dengan mendalam. Ini bukan hanya sekadar melihat angka atau data di permukaan, tetapi juga menemukan pola-pola yang tersembunyi dan memahami konteks dari data tersebut. Dengan analisis yang mendalam, auditor dapat melihat gambaran yang lebih besar dan menemukan informasi penting yang mungkin terlewatkan oleh orang lain. Contoh, dalam audit keuangan, auditor menemukan bahwa pengeluaran operasional tampak stabil dari tahun ke tahun. Namun, setelah melakukan analisis data yang lebih mendalam, auditor menemukan pola pengeluaran berlebihan pada bulan-bulan tertentu terkait dengan biaya pemasaran yang tidak dianggarkan dengan baik. Analisis ini memungkinkan auditor untuk memberikan rekomendasi perbaikan pada manajemen anggaran pemasaran. Kepemimpinan. Kepemimpinan adalah keterampilan kunci yang harus dimiliki oleh auditor, terutama saat mengelola proyek audit yang kompleks. Dari memimpin proyek hingga memfasilitasi diskusi yang efektif, auditor yang memiliki keterampilan kepemimpinan yang baik dapat memastikan bahwa audit berjalan lancar, keputusan strategis diambil dengan tepat, dan tim tetap fokus pada tujuan akhir. Kepemimpinan yang baik tidak hanya meningkatkan kualitas hasil audit, tetapi juga membangun kepercayaan di antara klien dan tim. Fokus pada tujuan akhir. Kepemimpinan yang kuat memastikan bahwa tim tetap fokus pada tujuan akhir dari audit. Selama proses audit yang kompleks, mudah bagi tim untuk terganggu oleh detail kecil yang tidak relevan. Auditor yang memiliki kepemimpinan yang baik akan menjaga tim tetap berada di jalur yang benar, memastikan bahwa semua pekerjaan berkontribusi pada pencapaian hasil yang diinginkan. Contoh, dalam audit keuangan ada banyak detail kecil yang bisa membuat tim kehilangan fokus.
Auditor yang bertindak sebagai pemimpin akan memastikan bahwa tim tetap berfokus pada temuan yang paling signifikan dan berpotensi mempengaruhi keputusan manajemen, sehingga laporan akhir audit memberikan informasi yang benar-benar berguna bagi perusahaan. Open-minded. Keterbukaan pikiran membantu auditor untuk memahami perspektif beragam, menghindari bias, adaptasi terhadap perubahan, dan melakukan kolaborasi yang efektif. Solusi bernilai tambah. Solusi yang disarankan oleh auditor harus lebih dari sekadar memperbaiki masalah sesaat. Solusi yang bernilai tambah membawa manfaat jangka panjang, meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi risiko, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Dengan memberikan solusi strategis yang efektif, auditor dapat membantu organisasi untuk menjadi lebih kompetitif, efisien, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Kualitas pengambilan keputusan. Solusi yang didasarkan pada data yang akurat dan relevan membantu meningkatkan kualitas keputusan yang diambil oleh manajemen. Auditor memainkan peran penting dalam menyediakan informasi yang diperlukan untuk mendukung keputusan strategis. Dengan solusi yang berbasis bukti, manajemen dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan berorientasi pada hasil. Contoh, setelah melakukan audit keuangan, auditor memberikan laporan terperinci tentang area yang memiliki potensi peningkatan margin keuntungan melalui pengurangan biaya operasional. Informasi ini memberikan dasar yang kuat bagi manajemen untuk memutuskan alokasi sumber daya secara lebih efisien yang pada akhirnya meningkatkan profitabilitas perusahaan. Kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan ini menekankan bahwa keberhasilan auditor sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam menerapkan berbagai soft skills dan keterampilan profesional yang telah dibahas. Auditor yang efektif tidak hanya memahami aspek teknis dari pekerjaannya, tetapi juga menguasai keterampilan seperti kepemimpinan, pemecahan masalah, komunikasi, manajemen waktu, dan adaptabilitas. Keseluruhan keterampilan ini, jika digabungkan dan diterapkan dengan benar, akan memberikan dampak besar bagi organisasi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Rekomendasi. Auditor perlu terus mengembangkan keterampilan-keterampilan ini secara berkelanjutan. Tidak hanya untuk mendukung kelancaran proses audit, tetapi juga untuk memberikan nilai tambah bagi organisasi yang diaudit. Ini menciptakan kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan efisiensi operasional, pengurangan risiko, dan kualitas keputusan manajemen. Call to action. Mari tingkatkan efektivitas Anda sebagai auditor dengan soft skill,